Teko adalah bejana yang biasa digunakan untuk menampung air minum. Bila dimaknai lebih dalam, air dalam teko melambangkan warga masyarakat dan kehidupan yang berlangsung. Sedangkan teko sendiri melambangkan pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya warga yang mengusahakan dan menjaga kehidupan warga nan harmonis dan sejahtera. Terinspirasi dari teko, bejana ini menjadi falsafah kehidupan di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Kelurahan Kratonan adalah salah satu jantung perekonomian, sosial, dan budaya di Kota Surakarta. Dalam sejarahnya, Kratonan adalah tempat tinggal para abdi dalem keputren Kanjeng Ratu, yang berarti abdi dalem yang bertugas menyusui putra-putri raja, dan para nyai atau abdi dalem keraton yang bertugas mengasuh dan menyediakan perlengkapan putra-putri raja. Terletak di sebelah barat Keraton Kasunanan Surakarta, Kelurahan Kratonan telah dikenal luas sebagai kawasan perdagangan sejak zaman dahulu. Segala kebutuhan, baik kebutuhan primer hingga tersier, dari kuliner hingga kebutuhan teknologi informasi, hidup dan berkembang di wilayah ini. Kini, Kelurahan Kratonan semakin berkembang dan maju, baik dalam infrastruktur maupun segi sosial kemasyarakatannya. Sudah menjadi kewajiban pemerintah Kelurahan Kratonan untuk terus mengayomi, melindungi, dan memberikan jaminan pelayanan yang prima terhadap seluruh warga masyarakatnya. Bilangan seluas 0,34 km persegi ini terdiri dari 35 RT dan 6 RW. Pada tahun 2021, penduduk Kratonan berjumlah 5.478 jiwa dalam 1.817 kartu keluarga, dengan laju pertumbuhan sebanyak minus 0,84. Dengan perbandingan luas dan jumlah penduduk ini, Kratonan memiliki kepadatan penduduk sebesar 16.008,70 per kilometer persegi yang terbagi dalam 3 kampung, yaitu Kampung Joyodiningiratan, Kampung Kartotiasan, dan Kampung Kratonan. Terdapat fasilitas kesehatan yang lengkap di Puskesmas Kratonan untuk menjamin pelayanan kesehatan warga. Di sektor pendidikan, terdapat 17 sekolah yang menampung 2020 murid dari jenjang TK hingga SMA, negeri maupun swasta. Kemajuan perekonomian di Kelurahan Kratonan dibuktikan dengan adanya 7 kelompok pertokoan, 2 swalayan, 20 warung, 52 toko kelontong, 33 restoran, 4 bank, 6 koperasi, dan beberapa penginapan. Dari 1.025 keluarga, lebih dari 80% sudah termasuk dalam keluarga sejahtera kategori 1 dan 2. Hanya ada 320 keluarga rentan. Namun, pemerintah bersama warga masyarakat dan swasta pun terus bergotong royong menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kelurahan Kratonan. Inovasi-inovasi pun muncul dari kreativitas para stakeholder Kelurahan Kratonan. Di antaranya adalah Pakulinan, paguyuban pelaku usaha peduli Kratonan. Paguyuban ini menjadi solusi yang saling menguntungkan antara pengusaha dan warga Kratonan dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan bersama. Warga menyambut baik program Pakulinan ini karena bisa meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan warga Kratonan. Inovasi pelayanan administrasi dan edukasi kunjungan ke warga atau pendekar adalah metode jemput bola untuk mendekatkan petugas dan pelayanan kepada warga masyarakat. Dan kami sekali lagi atas nama warga masyarakat, terima kasih sekali kepada lembaga pemerintah Kelurahan Kratonan yang mau jemput bola ke warga masyarakat tentang program pendekarnya. Matur nuwun. Temon Anting Merah atau Tim Monitoring Stunting dan Demam Berdarah adalah kader yang bertugas untuk mengantisipasi dan mengawasi pertumbuhan anak, serta pengecekan berkala pada daerah yang berpotensi timbul penyakit demam berdarah. Raka Buming, relawan kader ibu hamil dan parenting, tak kenal lelah untuk turun ke bawah mendata setiap ibu hamil di wilayah Kratonan, memantau perkembangan janin dan melakukan edukasi parenting pada orang tua dan anak-anak. Ibu-ibu PKK pun selalu mengusahakan yang terbaik untuk program rumah sehat, hatinya PKK, kegiatan anti korupsi, Saya perempuan anti korupsi. Marilah
rapat pokja dan pleno untuk kesejahteraan anggota keluarga pada khususnya dan warga masyarakat Keratonan pada umumnya. Dalam menanggulangi bencana, telah dibentuk Sibat di Kelurahan Keratonan. Diharapkan dengan pembentukan relawan serta pelatihan-pelatihan tanggap bencana, mampu memitigasi resiko bencana yang mungkin terjadi di wilayah Kelurahan Keratonan. Tingkat kriminalitas pun tergolong minim di Keratonan. Hal ini adalah hasil kerjasama yang apik antara warga, pemerintah, kepolisian, dan TNI. Pos kamling yang memadai dan kegiatan siskamling yang intensif dilakukan para warga ternyata membuahkan keamanan yang mantap di Keratonan. Selain itu, kegiatan bank sampah juga ada di wilayah RW 4. Kegiatan positif ini mampu memberdayakan warga masyarakat serta menjaga lingkungan agar tetap bersih jauh dari penyakit. Ada pula kegiatan prakoperasi amanah dengan programnya Perkutut. Program ini mengusahakan pinjaman dari modal swadaya warga dan dikelola dengan sukarela oleh warga untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga dan biaya administrasi. Ini betul-betul sangat menguntungkan warga. 1, tidak perlu agunan. 2, tidak perlu survei. 3, tidak perlu kita mikir bunga. Yang keempat, kita bisa mundur kalau memang nggak ada angsuran. Dan yang kelima, bisa maju pula kalau kita memerlukan uang untuk ngambil uang itu. Jadi sangat dibutuhkan. Memang ini sangat menolong sekali di DRT kami. Anak-anak dengan segala energi dan keingintahuannya harus difasilitasi secara positif. Dan untuk itulah Taman Cerdas Keratonan dibangun dan dilengkapi fasilitas permainan anak, perpustakaan, komputer, serta jaringan internet yang memadai untuk mencerdaskan seluruh anak di Keratonan. Hal-hal tadi membuktikan bahwa dengan potensi-potensi ekonomi maupun non-ekonomi yang dimiliki oleh Kelurahan Keratonan bisa menjadi modal utama bagi kemajuan peradaban, kebahagiaan dan kesejahteraan warga masyarakat Surakarta pada umumnya dan Keratonan pada khususnya. Teko Keratonan, Tepos Liro, Entengan, Kompak, Obah.